Baik, selamat pagi Ibu Mada. Selamat pagi, Ibu Yeti. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, sehat Ibu Yeti. Baik. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan memberitahukan kepada Ibu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses coaching kita hari ini. Yaitu yang pertama, yang akan saya amati dan saya nilai yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan uh, juga akan saya nilai dalam proses coaching kita. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, Ibu. Pertanyaan yang pertama ya Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kita hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu present, mendengar aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Oke, terus yang pertanyaan kedua ya Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Baik, Ibu. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot dan juga Baik, mendengar aktif. oke. Terus pertanyaan yang ketiga ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, Ibu. Mungkin ini cuma 3 pertanyaan dalam proses pra-observasi hari ini ya. Silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya bersama dengan coach Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Lydia. Selamat pagi Bu Mada. Oke, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat Ibu Mada. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama pada hari ini untuk kita melakukan proses coaching. Baik, kira-kira Ibu Lydia ingin sampaikan apa pada hari ini? Terima kasih Bu. Begini Bu Mada, di sekolah saya itu kebanyakan guru-guru saya ini kan usianya sudah lanjut ya, beberapa ada yang usianya sudah mau pensiun. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran yang mereka lakukan itu terkesan pembelajarannya monoton. Mereka mengajar, mereka satu-satunya yang menjadi fokus murid di dalam kelas sehingga murid menjadi bosan. Nah, itu yang saya pengen untuk coaching bersama Ibu Mada tentang permasalahan saya yaitu pembelajaran monoton ini, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi karena faktor usia sehingga pembelajaran yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah Ibu itu terkesan monoton. Jadi tidak fokus pada murid sehingga siswa menjadi bosan di dalam kelas. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu inginkan di akhir dari percakapan kita ini? Baik Ibu, terima kasih. Di akhir dari proses coaching kita kali ini, saya pengen menemukan solusi bagaimana guru-guru saya ini mengajar, membuat murid-muridnya tidak cepat bosan. Yang namanya anak-anak SD ya Ibu ya, di kelas itu kalau waktu mereka itu banyak,
tapi pembelajarannya hanya monoton, membuat mereka menjadi bosan. Sehingga saya pengen dari percakapan, dari coaching kita kali ini, saya pengen menemukan solusi-solusi untuk guru-guru saya ini bisa dapat dan pembelajarannya itu bisa bervariasi sehingga membuat anak-anaknya tidak bosan, begitu Ibu. Oke, baik. Jadi yang diinginkan adalah Ibu mau membantu guru-guru di sekolah agar dapat menjalankan pembelajaran yang bervariasi sehingga membuat siswa tidak jenuh atau tidak bosan dalam kelas, Ibu ya. Benar Ibu, benar. Oke, Ya. baik. Artinya bahwa Ibu Lydia ingin bahwa pembelajaran yang dijalankan oleh guru-guru itu menyenangkan bagi siswa Ibu sendiri ya. Benar Ibu. Oke, Benar. baik. Ya. Dari pengamatan Ibu terkait guru-guru ini, guru yang menyenangkan itu seperti apa ya, Bu ya? Baik Ibu, dari pengamatan saya terkait dengan guru-guru ini, saya mau mereka hal yang menyenangkan menurut saya pengen apa yang mereka sampaikan itu mereka tidak hanya menjadi fokus dari murid-murid, tapi juga mereka dapat membuat pembelajaran yang bervariasi supaya anak-anak itu tidak cepat bosan, pembelajarannya monoton. Ya, contohnya mereka bisa mengajar anak-anak itu dengan metode pembelajaran yang menggunakan lagu, bisa pembelajarannya diambil dari YouTube seperti video-video pembelajaran, terus pokoknya hal-hal yang menyenangkan yang membuat murid-murid itu tidak cepat bosan. Contohnya juga salah satunya seperti pembelajaran menggunakan games itu juga salah satunya. Oke, baik. Jadi di sini agar tidak monoton, pembelajaran yang Ibu inginkan itu adalah diselingi dengan games atau ice breaking, atau juga bisa diselingi dengan lagu-lagu, dan juga bisa menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Baik Ibu, jika idealnya guru menyenangkan seperti itu ada di level 10. Nah, kira-kira guru-guru Ibu ini ada di level berapa? Dari pengamatan saya, Bu, saya melihat guru-guru saya ini mereka masih ada di level 6. Level 6. Ya, mereka masih ada di level 6 yang membuat pembelajaran monoton ini, Ibu. Ya, baik. Dengan kondisi seperti ini, Ibu pengen lihat tidak supaya mereka bisa naik lagi ke angka berapa gitu, pengen berubah dari level 6 mungkin naik ke level berapa gitu. Ya, baik Ibu, dari kondisi seperti ini, ya idealnya 10 yang tadi saya sampaikan. Namun, saya pengen guru-guru saya itu mereka ada di nilai atau di posisi atau level yang ke-8, Ibu. Saya pengen mereka ada di level itu. Dari 6 bisa meningkat jadi level ke-8. Oke, baik. Ada di level 8, Ibu ya, luar Level biasa. ke-8. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka bisa mencapai level itu? Ya, baik Ibu, yang dapat saya lakukan untuk guru-guru saya mencapai level itu adalah yang pertama saya membentuk komunitas belajar yang di sekolah itu rencananya saya itu setiap hari Sabtu kita membuat komunitas belajar agar ada sharing, mungkin ada teman-teman yang lain punya metode apa yang membuat guru-guru ini bersemangat untuk tidak belajar monoton, tapi mau belajar untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi tidak monoton hanya kepada satu metode saja, tapi mau mencoba metode-metode yang lain melalui kegiatan berbagi di komunitas belajar ini. Yang berikut saya akan juga melakukan kegiatan mentoring. Saya menjadi mentor bagi mereka untuk mendampingi mereka dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang berinovatif untuk membantu mereka. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan kegiatan sharing
sharing empat mata dengan mereka terkait dengan kenapa mereka menjalankan pembelajaran monoton. Apa mungkin ada hal-hal yang menjadi alasan mereka melakukan ini. Namun saya ingin dengan sharing saya memberikan kepada mereka kecerahan supaya mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka kembangkan dari potensi-potensi yang ada, Ibu. Oke, baik. Luar biasa, Ibu ya. Jadi di sini Ibu membentuk sebuah komunitas belajar dan akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk saling sharing, menemukan solusi dari masalah yang ada. Kemudian Ibu juga di sini dikatakan tadi bahwa Ibu menggunakan metode lain seperti mentoring juga. Baik Ibu Lydia, saya ingin tahu nih, kira-kira proses sharing tadi atau mentoring seperti apa yang Ibu berikan untuk dapat membantu guru-guru itu? Ya, baik. Jadi Ibu Mada, saya akan dari kegiatan kombel, kegiatan mentoring, kegiatan sharing, saya akan lebih prioritaskan kepada kegiatan mentoring dan sharingnya yang saya prioritaskan untuk guru-guru saya. Dalam beberapa minggu ke depan ini, saya akan mencoba mendampingi mereka, menjadi mentor bagi mereka, untuk membantu mereka bagaimana belajar pembelajaran bervariasi, agar mereka tidak monoton hanya belajar itu saja dan membuat siswanya bosan. Dan selanjutnya ada sharing empat mata atau sharing dua arah antara saya dengan mereka, supaya saya dapat membantu mereka menemukan solusi-solusi bagaimana mengembangkan pembelajaran bervariasi dan tidak monoton saja hanya kepada siswa, sehingga membuat siswanya tidak bosan dengan menggunakan metode-metode yang atau melakukan kegiatan-kegiatan sharing yang saya jalankan bersama dengan mereka, Ibu. Baik, jadi di sini yang Ibu lakukan di sini adalah berupa pendampingan Ibu ya, membantu mereka untuk bisa merancang sebuah pembelajaran yang bervariasi dan juga sharing-sharing dengan teman-teman. Dan juga seperti Ibu katakan tadi bahwa yang menjadi prioritas untuk Ibu itu yang dilakukan dalam minggu ini adalah mentoring dan sharing Ibu ya, atau bagaimana? Yang menjadi prioritas Ibu yang mana? Saya antara kombel, mentoring, dan sharing, saya memprioritaskan kombel, saya memprioritaskan kegiatan mentoring dan sharing bagi guru-guru saya. Iya. Jadi yang paling prioritas di sini adalah mentor dan sharing, saling berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Oke, baik Ibu, kapan Ibu akan lakukan itu? Mulai besok saya akan melakukan proses mentoring dan sharing bersama dengan guru-guru saya. Guru-guru saya di sekolah itu ada banyak, Ibu. Jadi saya mulai dengan mulai dengan kegiatan mentoring. Itu akan saya lakukan dalam 1 minggu ini bersama dengan guru-guru saya di sekolah, Ibu. Baik, Ibu Lydia. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung sesi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Ya, baik Ibu, saya senang bisa ada di dalam proses coaching ini bersama dengan Ibu. Yang saya dapat dari proses coaching kita kali ini adalah bagaimana saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tentang guru-guru saya yang mengajarnya monoton. Saya bisa mendapatkan solusi bagaimana mereka bisa belajar untuk menjalankan pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak monoton melalui kegiatan mentoring dan juga kegiatan sharing yang akan saya jalankan dalam 1 minggu ke depan ini. Wah, luar biasa. Kalau begitu, saya masih mau dengar cerita Ibu Lydia minggu depan setelah selesai Ibu membuat rencana aksi yang sudah Ibu lakukan tadi. Semoga berhasil, Baik, Ibu ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mada karena sudah melakukan coaching bersama dengan temannya. Kita akan ada di dalam pasca observasi. Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu
Pertanyaan yang pertama itu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga membuka pemikiran coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Kemudian saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap Ibu Mada dan temannya ya. Baik, Ibu. Oke, Mada. Menurut saya proses coaching tadi antara Ibu Mada dan Ibu Lydia itu sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian dan Ibu Mada juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lydia sehingga Ibu Lydia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang berikutnya pertanyaan yang ketiga saya akan tanyakan kepada Ibu Mada yaitu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Baik, Ibu, saya akan terus belajar alur tirta ini supaya saya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching, terutama dalam mendengarkan aktif, karena dari mendengar aktif saya bisa dapat menyusun pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali pemikiran-pemikiran dari si coach untuk dapat menceritakan semua permasalahan yang dihadapi, kemudian dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Oke, jadi Ibu Mada akan belajar lebih banyak hal lagi untuk melakukan coaching dengan lebih baik ya. Iya, Ibu. Terima kasih Mada. Sama-sama, Ibu. Baik, selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang Ibu Lydia. Apa kabar Ibu Yeti? Sehat? Sehat Ibu. Baik, puji Tuhan. Bu Yeti, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya, baik Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan. Jangan lupa ya Bu ya, yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kita tahu bahwa prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, baik Ibu, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, baik. Berarti kompetensi yang mau Ibu kembangkan di sini adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, dan juga memberi pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik
di observasi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam proses coaching kali ini, indikator yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini adalah apa, Ibu? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari setiap permasalahan, atau dia mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya di sekolah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk proses pra-coaching kita kali ini. Selamat kepada Ibu dalam menjalani proses coachingnya hari ini bersama dengan coach Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Mada. Selamat siang, Ibu Yeti. Apa kabar hari ini, Ibu? Puji Tuhan, sehat, Ibu. Ibu, saya akan meminta waktu Ibu 10 atau 15 menit ke depan untuk kita melakukan coaching. Oke, baik, Ibu. Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Baik. Di sini saya menemukan sebuah masalah di sekolah saya, di mana guru-guru saya dalam menjalankan proses pembelajaran dalam kelas ini masih fokus pada buku teks. Sedangkan kita sudah ada di era abad 21. Jadi seiring perkembangan zaman, guru seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk melek IT dan menguasai IT dalam pembelajaran. Baik, jadi permasalahan Ibu yaitu guru-guru harus melek IT ya. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Oke, baik. Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita di sini adalah saya ingin menemukan solusi untuk membantu guru-guru saya supaya dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dalam kelas tidak hanya fokus pada buku teks, tetapi guru-guru saya dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis ICT di dalam kelas supaya pembelajaran itu lebih bervariasi dan tidak monoton. Oke, baik. Dari pengamatan Ibu, guru-guru melek IT itu seperti apa? Oke, jadi menurut saya guru melek IT itu artinya bahwa guru yang memiliki kemampuan untuk memakai, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi. Jadi guru harus membekali dirinya dengan pembelajaran karena sesuai dengan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh guru, yaitu guru harus mampu dan menguasai IT untuk menunjang pembelajaran dan mengimbangi karakteristik peserta didik abad 21. Baik, jadi yang tadi Ibu sebutkan bahwa guru harus memiliki perkembangan zaman. Guru harus mengetahui IT agar pembelajaran di kelas itu bervariasi. Iya. Tadi idealnya seperti itu dia ada di angka 10 ya Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira guru-guru Ibu berada di level berapa? Menurut pengamatan saya, guru-guru saya itu ada di level 6, Ibu. Oke, guru-guru Ibu masih ada di level 6 karena mungkin mereka belum mengerti tentang IT. Dengan kondisi ini, Ibu pengen atau Ibu mau lihat paling tidak guru-guru Ibu ada di level berapa? Iya, karena kondisi di sekolah saya itu kebanyakan guru-guru sudah lanjut usia dan karena hal ini saya ingin
minimal guru-guru saya ada di level 8. Kalau Ibu menginginkan guru-guru Ibu ada di level 8, apa yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru Ibu untuk bisa mencapai angka 8 itu? Yang akan saya lakukan di sini adalah mungkin hanya butuh waktu untuk saya sharing atau diskusi ringan dengan mereka atau obrolan-obrolan ketika kami berada di ruang guru untuk bisa menggali permasalahan yang ada pada guru-guru. Kemudian saya akan melakukan mentoring dan juga pelatihan melalui komunitas belajar yang kami jalankan setiap hari Sabtu. Dan juga yang bisa dilakukan itu untuk membantu guru-guru itu adalah dengan kegiatan IHT. Baik Ibu, dari tadi kita mengobrol, Ibu mengatakan bahwa ada 3 kegiatan, itu kombel, terus mentoring, dan ya, IHT. Okay. Jadi dari ketiga hal itu, hal yang harus Ibu utamakan di dalam proses pembelajaran ini agar apa yang Ibu inginkan untuk guru-guru Ibu dapat tercapai, itu hal apa yang Ibu prioritaskan, yang Ibu akan lakukan? Oke, baik. Jadi kalau melihat kondisi yang ada, kalau IHT tidak mungkin karena IHT ini butuh proses. Dan yang menjadi prioritas saya di sini adalah mungkin dengan mentoring atau pendampingan kepada rekan-rekan guru. Yang pertama saya akan melakukan pendampingan secara khusus untuk membantu mereka merancang pembelajaran yang berbasis ICT. Itu contohnya adalah merancang media pembelajaran berupa PowerPoint, animasi, dan juga video pembelajaran. Kemudian melalui komunitas belajar yang kami lakukan setiap hari Sabtu, di situ mungkin bisa saya membantu juga rekan-rekan untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka dengan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat yang punya keahlian di bidang IT untuk membantu rekan-rekan guru bisa mengatasi masalah mereka. Kapan Ibu akan melakukan hal itu? Secepatnya itu saya akan melakukan mentoring ini. Minggu ini saya akan melakukan pendampingan khusus kepada rekan-rekan saya supaya mereka tidak ketinggalan lagi dan bisa merencanakan atau merancang sebuah pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis ICT di dalam pembelajaran. Oh iya, jadi yang akan Ibu lakukan itu adalah mungkin Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran berbasis IT. Ibu, kita sudah ada di penghujung sesi. Kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Baik, terima kasih. Puji Tuhan Ibu, melalui proses coaching ini saya bisa menemukan solusi untuk membantu guru-guru saya yang ada di sekolah, yang dimana selama ini mereka kebanyakan dalam menjalankan proses pembelajaran masih fokus pada buku teks, dan pada proses coaching ini saya telah menemukan solusi di mana hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan melakukan pendampingan secara khusus atau mentoring kepada rekan-rekan saya untuk merancang sebuah pembelajaran yang berbasis ICT, contohnya itu pembelajaran yang berupa PowerPoint, animasi, dan juga video pembelajaran, sehingga rekan-rekan saya juga bisa mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Baik Ibu, ketika saya mendengar semangat Ibu, saya juga sangat semangat untuk mungkin pada percakapan minggu depan saya akan bertanya kepada Ibu hal-hal yang telah Ibu rancangkan, apakah semuanya sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi saya tunggu cerita Ibu pada minggu depan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih.
Sama Ibu. Baik Ibu Yeti, sudah luar biasa melakukan kegiatan coaching hari ini bersama dengan Ibu Madang. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu Yeti setelah Ibu Yeti melakukan proses coaching itu. Nah, menurut Ibu Yeti, apa yang sudah Ibu Yeti lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu Yeti inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sudah melakukan alur tirta itu dengan baik. Kemudian saya bisa menggali kunci untuk memperbaiki permasalahan dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Ibu Yeti, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu Mada dan Ibu Yeti sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu Yeti juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mada sehingga Ibu Mada bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Mada hadapi. Dan proses coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, baik Ibu Yeti, kira-kira menurut Ibu Yeti kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Mungkin saya akan belajar lebih lagi untuk alur tirta ini sehingga ketika saya melakukan coaching hari-hari yang akan datang mungkin akan lebih baik lagi Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Yeti untuk coaching yang luar biasa bersama Ibu Mada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam proses-proses ke depan sebagai pendidik-pendidik bagi anak-anak kita, juga sebagai contoh bagi rekan sejawat di sekolah kita. Baik Ibu Yeti, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat sore Ibu Lydia. Selamat sore Ibu Mada. Oke, bagaimana kabar sore ini? Puji Tuhan, sehat Ibu Mada. Puji Tuhan. Baik, sore ini kita akan melakukan proses coaching. Namun sebelum kita melakukan coaching, saya terlebih dahulu akan melakukan beberapa pertanyaan. Dan ini adalah tahap pra-observasi. Saya akan memberitahukan kepada Ibu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses coaching hari ini, yaitu yang pertama yang saya amati dan saya nilai adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya akan melihat respon dari coach dalam menjawab pertanyaan dari coach, apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir adalah jangan lupa ya Bu, bahwa proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, Ibu Lydia, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan sebelum kita melanjutkan proses coaching ini ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching ini? Ya, baik, terima kasih Ibu, pertanyaan yang baik. Kompetensi
yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan mendengarkan dengan aktif. Serta yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Ibu. Dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik Ibu Mada, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah yaitu saya akan mendengarkan masalah dari coach saya dengan aktif dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya yang berbobot. Oke, baik Ibu Lydia. Pertanyaan terakhir, indikator yang diinginkan dalam proses coaching ini apa? Ya, baik Ibu Madam. Indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam proses coaching ini adalah tentunya saya ingin agar coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan juga yang kedua minimal saya ingin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang coach saya hadapi juga, Ibu. Oke, baik Ibu Lydia. Demikianlah beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan pada pra-observasi ini. Selanjutnya silahkan Ibu melanjutkan proses coaching. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih Ibu Mada. Oke, sama-sama. Baik, selamat sore Ibu Yeti. Selamat sore Bu Lydia. Senang bisa ada bersama dengan Ibu Yeti pada sore hari ini. Apa kabar Ibu Yeti? Kabar baik Ibu. Luar biasa Ibu Yeti. Kabar sehatnya senang saya dengar dalam proses coaching kita hari ini ya Ibu Yeti ya. Sudah siap? Sudah. Ya, siap lahir batin. Baik. Ibu Yeti, dari proses coaching yang kita jalani pada sore hari ini, kira-kira Ibu mau bicara apa dari proses coaching kita kali ini yang mau disampaikan kepada saya? Mungkin yang saya akan ceritakan tentang masalah saya di sekolah, yaitu pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru-guru itu kurang bervariasi, Ibu. Berarti yang mau Ibu sampaikan kepada saya adalah pembelajaran di sekolah Ibu itu adalah kurang bervariasi ya Ibu ya. Sehingga dari pertemuan proses coaching kita kali ini, Ibu mau supaya kira-kira apa yang mau didapat dari sini. Menurut Ibu, dari percakapan coaching kita ini, kira-kira yang Ibu inginkan dari proses coaching kita kali ini adalah seperti apa Ibu? Nah, mungkin yang saya harapkan dari proses coaching ini yaitu solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya itu. Ya, menurut Ibu sebenarnya pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa Ibu? Yang Ibu inginkan terjadi di sekolah Ibu? Mungkin pembelajaran yang bervariatif itu seperti kami menggunakan lingkungan di sekitar kami, seperti alam di sekitarnya. Ketika di dalam pembelajaran, kami sebagai guru mampu mengajak siswa untuk keluar untuk mengamati hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, Ibu. Kemudian mungkin dengan mengambil video-video yang ada di YouTube untuk dapat diterapkan pada pembelajaran. Ya, baik Ibu. Jadi dari
apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Ibu mau supaya pembelajaran di sekolah Ibu itu bervariasi, yaitu dengan cara Ibu mengenalkan anak-anak pada alam di lingkungan sekitar sekolah, sehingga mereka tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas mereka, yaitu belajar dari alam. Dan juga Ibu mau supaya ada pembelajarannya tidak monoton. Ibu ambil sumber belajarnya itu, sumber belajarnya dari YouTube ya. Ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari YouTube. Ya, baik Ibu. Jika idealnya seperti itu, nilainya 10, kira-kira dari pengamatan Ibu, proses pembelajaran ini dari guru-guru yang Ibu amati, kira-kira ada di nilai yang keberapa? Mungkin guru-guru kami di sekolah, kami ada di angka 5, Ibu. Oh ya, baik Ibu. Jadi guru-guru di sekolah dari Ibu Yeti ini mengajarnya itu ada di level yang kelima ya, untuk pembelajaran bervariasi ini ya Ibu ya. Nah, apakah ada Ibu ingin tingkatkan dari nilai 5 ini menjadi berapa begitu? Karena kalau idealnya 10 ya Ibu ya. Kira-kira Ibu pasti ingin tingkatkan dari solusi yang tadi diberikan oleh Ibu. Kira-kira yang mau Ibu dapatkan nilai ini dia ada di level berapa Ibu? Mungkin yang saya perlu tingkatkan itu dia mencapai angka 8. Karena di sekolah saya itu guru-gurunya semuanya muda. Jadi ketika kami menerapkan pembelajaran bervariasi, itu bisa mencapai angka 8, Ibu. Iya, baik. Jadi nilai yang mau Ibu Yeti naikkan itu dari 5 menjadi 8 ya, karena di sekolah Ibu Yeti itu guru-gurunya muda-muda semua, jadi tentunya punya semangat yang tinggi untuk mau belajar lagi, sehingga dari nilai 5 dia bisa mencapai nilai yang ke-8. Bagus sekali Ibu, luar biasa. Saya juga senang mendengarkan proses peningkatan ini dari nilai 5, dia bisa ada di level yang ke-8. Nah, baik Ibu, terima kasih. Menurut Ibu, kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka mencapai dari level 5 kepada bisa mencapai level ke-8 ini, kira-kira Ibu bisa membantu mereka dengan cara apa untuk bisa menolong guru-guru Ibu di sekolah? Mungkin untuk mencapai angka 8, saya harus melakukan kombel, kemudian mentoring dengan rekan-rekan saya di sekolah, kemudian dengan sharing juga Ibu. Mungkin saya lakukan ketiga hal itu untuk membuat rekan-rekan guru saya di sekolah mencapai angka 8 itu. Iya, baik ya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu Yeti sampaikan, bahwa Ibu Yeti akan menolong mereka dengan cara kombel, dengan cara mentoring, dan juga dengan cara sharing. Nah, dari 3 hal yang mau Ibu Yeti berikan, kira-kira yang menjadi prioritas dari 3 hal ini adalah yang mana sehingga bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang menjadi prioritas? Yang mungkin menjadi prioritas saya itu melakukan mentoring, pendampingan secara individu. Itu akan lebih cepat untuk kami dapat menerapkan pembelajaran bervariasi itu di kelas, Ibu. Ya, baik. Jadi dari 3 hal yang tadi Ibu Yeti bilang kepada saya, dari kombel, mentoring, dan juga sharing, yang mau Ibu Yeti prioritaskan adalah mentoring ya Ibu ya. Ya, ada kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan kegiatan mentoring ini kepada guru-guru Ibu? Mungkin akan secepatnya dalam 1-2 hari ke depan.
agar proses pembelajaran yang bervariasi dapat dilakukan dalam minggu ini juga, Ibu. Ya, baik. Berarti dalam minggu depan. Kalau begitu, Ibu, dari proses coaching kita hari ini, kira-kira Ibu sudah dapatkan apa dari kesimpulan proses coaching yang tadi sudah kita laksanakan ini? Mungkin yang sudah saya dapatkan yaitu solusi atas permasalahan saya, solusi dari permasalahan saya sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran yang bervariasi di sekolah. Ya, baik Ibu. Sepertinya saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita Ibu tentang kegiatan mentoring yang mau Ibu laksanakan bersama dengan guru-guru. Nah, terima kasih Ibu Yeti untuk waktunya sudah bisa berbagi dalam kegiatan, dalam proses mentoring kita pada saat ini. Jangan lupa karena waktu kita cuma 10-15 menit sehingga seiring dengan berjalannya waktu kita telah selesai Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita yang menarik tentang kegiatan mentoring yang mau Ibu prioritaskan di sekolah Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga, Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Lydia, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa senang Ibu bisa membantu Ibu Yeti untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik. Baik, Ibu Lydia, kita ada di tahap pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Ibu Yeti tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu Mada, dari proses coaching bersama Ibu Yeti tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, masuk ke rencana aksi dari Ibu Yeti kapan dia akan kerjakan, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali coachi untuk menceritakan permasalahan dan ternyata pada akhirnya Ibu Yeti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu Lydia. Saya sebagai observer, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berdasarkan pengamatan saya yang saya lihat pada saat proses coaching tadi ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Jadi saat proses coaching tadi saya melihat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Di sini Ibu sudah menggunakan alur tirta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan di sini juga saya melihat bahwa Ibu sudah menjalankan prinsip coaching yaitu kemitraan, sehingga di sini si coach merasa leluasa untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga melihat bahwa Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga di situ membuka pemikiran dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih baik lagi Bu ya, tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut untuk Ibu, ini sekaligus pertanyaan terakhir Ibu ya. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik, yang saya harus belajar, yang saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan adalah saya mau belajar lebih lagi tentang proses tirta ini. Sehingga
dalam proses coaching ke depan, saya bisa lebih baik lagi dari sekarang, Ibu. Oke, baik. Jadi ada keinginan kuat dari Ibu Lydia sendiri untuk terus belajar, belajar, dan belajar lagi menggunakan alur Tirta supaya dapat menjalankan proses coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya tanyakan pada tahap pasca observasi ini. Kiranya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi boleh menjadi modal buat Ibu untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada diri Ibu. Baik, sekian dan terima kasih Ibu Lydia. Makasih, Ibu. Oke. Baik Ibu Lydia, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa senang, Ibu, bisa membantu Ibu Yeti untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik. Baik, Ibu Lydia, kita ada di tahap pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Ibu Yeti tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Ibu Mada, dari proses coaching bersama Ibu Yeti tadi, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, masuk ke rencana aksi dari Ibu Yeti kapan dia akan kerjakan, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan ternyata pada akhirnya Ibu Yeti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu Lydia. Saya sebagai observer, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berdasarkan pengamatan saya yang saya lihat pada saat proses coaching tadi ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Jadi saat proses coaching tadi saya melihat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Di sini Ibu sudah menggunakan alur Tirta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan di sini juga saya melihat bahwa Ibu sudah menjalankan prinsip coaching yaitu kemitraan, sehingga di sini si coaching merasa leluasa untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga melihat bahwa Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga di situ membuka pemikiran dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih baik lagi Bu ya, tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut untuk Ibu, ini sekaligus pertanyaan terakhir Ibu ya. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik, yang saya harus belajar, yang saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan adalah saya mau belajar lebih lagi tentang proses Tirta ini. Sehingga dalam proses coaching ke depan, saya bisa lebih baik lagi dari sekarang, Ibu. Oke, baik. Jadi ada keinginan kuat dari Ibu Lydia sendiri untuk terus belajar, belajar, dan belajar lagi menggunakan alur Tirta supaya dapat menjalankan proses coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya tanyakan pada tahap pasca observasi ini. Kiranya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi boleh menjadi modal buat Ibu untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada diri Ibu. Baik, sekian dan terima kasih Ibu Lydia. Terima kasih Ibu. Oke.